Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gembira sekali kita bisa berjumpa dalam belajar Islam dengan tema utama Islam abad 21. Pada hari ini kita akan membahas sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2012 yang lalu, bukunya sendiri berjudul Dialog Antar Umat Beragama. Hari ini kita bukan hanya akan bicarakan tentang isinya, tapi juga isu-isu yang diangkat oleh buku ini, yaitu menyangkut potret dialog antar umat beragama di Indonesia. Untuk membicarakan isi buku ini, kita akan bertemu dengan dua orang pembicara. Pertama-tama adalah Bapak Zainal Abidin Bagir, yaitu beliau adalah Ketua Program Studi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Betul begitu ya? Betul. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam. Dan kedua adalah Bapak Ihsan Ali Fauzi yang merupakan Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi dari Yayasan Para Madinah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih sudah diundang. Oke, kita bicarakan soal ini ya, potret dialog antar umat beragama nih selama 1 jam ke depan. Buku ini ditulis oleh Pak Zainal dan kawan-kawan ya. Ada beberapa orang editor kalau tidak salah. Yang dikatakan di sini bahwa judulnya Dialog Antar Umat Beragama, Gagasan dan Praktik di Indonesia. Boleh Anda jelaskan secara ringkas kira-kira kenapa buku ini ditulis? Ya, buku ini sebetulnya hanya riset, kita sebut sebagai riset pendahuluan. Tidak terlalu dalam, tapi kita ingin melihat, mensurvei apa saja yang sudah dilakukan di Indonesia terkait dengan dialog antar agama, dan itu sangat banyak. Kenapa buku ini ditulis? Awalnya idenya muncul sebetulnya dari saya sendiri beberapa kali diundang dalam dialog-dialog antar agama di beberapa negara yang kebetulan disponsori oleh Kementerian Luar Negeri. Sudah beberapa tahun terakhir ini Kementerian Luar Negeri sangat aktif itu dialog antar agama dengan beberapa negara, dan saya melihat memang sebetulnya kita punya pengalaman yang jauh lebih banyak dibanding banyak negara lain dalam hal dialog antar agama, tapi belum banyak dituliskan. Nah, kita ini mencoba langkah pertama kita melakukan riset ini. Seperti saya katakan, ini bisa dibilang riset pendahuluan. Nanti harapannya tentu akan ada riset-riset lebih jauh untuk melihat apa saja yang sudah dilakukan, bentuk-bentuknya seperti apa, manfaatnya seperti apa, tantangan ke depan seperti apa. Sebelum lebih jauh Pak Zainal, tadi Anda mengatakan ini Kementerian Luar Negeri. Ya. Saya menjadi mungkin agak heran ya, kenapa Kementerian Luar Negeri dan apa yang mereka lakukan sebetulnya? Ya, Kementerian Luar Negeri itu sejak, kalau saya tidak keliru ya, 2007 itu mereka punya yang namanya diplomasi publik, satu direktorat tersendiri di Kementerian Luar Negeri. Nah, salah satu dari aktivitas yang cukup besar dalam diplomasi publik ini melakukan itu, merintis dialog-dialog antar agama, antar negara. Antar negara, ya. Misalnya dengan? Yang saya sendiri pernah ikuti dulu, pernah ke Filipina, lalu ke New Zealand, Asia Pasifik itu, lalu dengan Eropa juga beberapa kali, dengan Belanda, dan banyak sekali negara-negara lain, dengan Austria, Inggris. Jadi sudah banyak sekali, sangat banyak yang dilakukan. Artinya kita saling belajar antar negara ini? Ya, betul. Saling belajar, dan saya kira salah satu tujuan yang jelas juga Kemenlu ingin juga menampilkan citra Indonesia sebagai negara mayoritas Muslim yang demokratis. Oke. Ya. Nah, tadi Anda di awal mengatakan supaya lengkap nih tentang kenapa buku ini ditulis dan apa isinya adalah saya tertarik dengan pernyataan Anda bahwa Indonesia sebetulnya lebih maju menurut Anda dibandingkan barangkali negara-negara lain. Itu bisa dijelaskan secara agak ringkas? Ya, kalau lebih maju mungkin masih harus didiskusikan lagi. Harus ada penilaian khusus soal itu. Tapi yang saya katakan, kita sudah melakukan banyak sekali, lebih banyak dari negara-negara lain. Mulai tahun yang kita bahas di sini ya, kita pahami dialog ini sebetulnya lebih sebagai dialog yang sifatnya institusional antar lembaga mewakili kelompok-kelompok tertentu, dan itu sudah sejak akhir tahun 1960-an ketika Mukti Ali menjadi Menteri Agama pada waktu itu, mulai dari dialog yang disponsori pemerintah, waktu itu disebutnya musyawarah antar agama,
lalu kemudian berkembang di kalangan masyarakat sipil, muncul juga inisiatif yang agak berbeda, yang disebut juga sebagai dialog antar agama. Kemudian menarik juga kalau kita melihat sebetulnya majelis-majelis agama di Indonesia itu, MUI, PGI, KWI, itu semua masing-masing punya divisi yang arahnya ke dialog itu, entah itu disebut kerukunan antar umat beragama, hubungan antar agama dan sebagainya. Tapi mereka memang secara ini menjadi bagian penting dari aktivitas mereka. Jadi cukup luas saya kira upaya untuk melakukan dialog di Indonesia. Dan itu. ini di state inisiatif. Jadi inisiatif datangnya dari pemerintah atau negara? Macam-macam. Ada yang datang dari pemerintah, ada juga tadi saya sebutkan inisiatif dari masyarakat sipil. Tapi kalau yang saya sebut tadi tahun 1960-an, saya kira awalnya memang dari pemerintah. Ada satu pernyataan Pak Johan Effendi yang dulu sangat dekat dengan Pak Mukti Ali ketika menjadi Menteri Agama, yang menarik itu. Dia bilang kerukunan umat beragama di Indonesia ini bisa diupayakan melalui dua cara, melalui regulasi atau melalui dialog. Nah, menurut dia itu ketika masa Mukti Ali lebih ditekankan dialog. Tapi ya akhir 60-an akhir ya, sampai 70-an juga. Nah, tapi setelah itu di masa Menteri Agamanya Alam Shah yang dia berasal dari militer, itu lebih banyak upaya untuk mencapai kerukunan melalui regulasi. Ya. Oke, ini temuan yang kalau boleh disebut temuan, barangkali ini menarik. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan, tapi pemirsa jangan kemana-mana, kita akan segera kembali.